That is preparation for the Passover. Number 4 means preparation period, training period. And this chapter 12, verses 1 through 36 is the Passover lamb story. Pelajaran ini lebih spesifik yang membahas tentang anak domba Paskah. Sekarang, dalam pelajaran ke-7, apakah persiapan untuk Paskah? Persiapan dalam perayaan Paskah. Jadi saudara mengajari orang-orang secara perlahan-lahan, langkah demi langkah. Kita sekarang sampai pada tahap persiapan. Sebelumnya, Musa melakukan 9 tulah. Kemudian, pada mujizat tulah yang ke-10, yaitu pembebasan dari perbudakan. Maka pertanyaan kita adalah seperti ini. Mengapa 9 mujizat tulah Tuhan menyiapkan untuk Musa? Mengapa tidak hanya sekali mujizat Paskah saja? 9 mujizat tulah menyiratkan seperti ini. Setiap kegiatan keagamaan atau perayaan keagamaan apapun, bahkan pemujaan, bahkan doa, dan apapun itu semua, tanpa darah Yesus, setan tidak akan lari. Ini adalah pesan yang sangat penting, tersembunyi di dalam ini. Semua kegiatan keagamaan yang tidak menyebutkan atau tidak melibatkan darah Yesus tidak akan terselesaikan untuk pembebasan. Dengan kata lain, setan, yaitu Raja Firaun, tidak akan takut. Hanya setan takut kepada darah Yesus. Jadi pelayanan umat Kristen, musik kekristenan, kegiatan kekristenan yang tidak melibatkan ajaran dari darah Yesus, maka walau itu tampak seperti ibadah yang benar, kita nikmati, tetapi setan tidak akan takut dengan hal itu. Jadi pesan kunci untuk umat Kristen dan kekristenan yang terlibat dalam ibadah kebaktian, ajari mereka yang berhubungan dengan darah Yesus. Itu pesan yang sangat penting untuk kita semua. Berpikir tentang 9 mujizat tulah, Raja Firaun tidak takut.
Pada awalnya, dia menunjukkan isyarat bahwa, oh, saya takut. Tetapi pada kesimpulannya, dia berkata, saya berubah pikiran. Ingat hal itu? Jadi saudara membaca kitab Keluaran pasal 8 sampai 11 tentang mujizat tulah ke-10 untuk mengajarkan artinya dari mujizat tulah ke-10 adalah Tuhan mengizinkan 9 keajaiban untuk menekankan pada mujizat yang paling penting. Dia telah menyiapkan 9 mujizat sebelumnya. Begitu banyak darah Yesus yang sangat penting untuk anugerah keselamatan kita. Darah Yesus adalah anugerah bagi kita untuk kehidupan kekal kita. Tidak ada selain darah Yesus. Itu sebabnya kita memiliki pujian hanya oleh darah Yesus. Tidak ada hal yang lain menjamin keselamatan kita selain darah Yesus. Dengan itu dalam pikiran saudara, Kristen Injil selalu menekankan kepada nilai darah Yesus yang merupakan satu-satunya anugerah keselamatan untuk kita semua. Untuk alasan itu, kita menolak pluralisme agama-agama, yang dimana pengajarannya semua agama adalah sama. Kita menolak hal itu berdasarkan pada ajaran Alkitab. Dengan itu di pikiran saudara, pada hari di mujizat yang ke-10 yang ada di Keluaran pasal 12, dalam Keluaran pasal 12 adalah pasal tentang Paskah. Di hari itu, kita sudah belajar sebelumnya bahwa di hari itu memakai kalender sipil, karena pada waktu itu umat Israel menggunakan kalender sipil. Apakah saudara ingat? Pada hari khusus itu ada di tanggal 1 Juli. Kalender sipil tanggal 1 Juli. Tiba-tiba, Yesus menyuruh Musa, buatlah kalender baru. Di hari itu ada di tanggal berapa? 1 Januari. Jadi 1 Juli menjadi 1 Januari dengan memakai kalender suci. Jadi itulah saat di mana kalender suci dimulai. Dan tanggal 1 Januari sejak saat itu. Dalam sejarah Israel, ada 2 jenis kalender yang ada, bahkan sampai sekarang, karena peristiwa Paskah tersebut. Kalender baru dimulai, yang telah kita pelajari sebelumnya. Bahkan untuk mengajari saudara, saya telah menyajikan kepada saudara sistem terakhir di waktu sebelumnya. Bisa mengerti? Itu adalah persiapan untuk Paskah.
And first preparation is what? Persiapan yang pertama adalah apa? Calendar. Membuat kalender baru. First preparation. And he said this. This is Exodus chapter 12, verse 2. Okay, Exodus chapter 12, verse 2. Now, here, Exodus. Di dalam Keluaran 12 ayat 3 dan 4, Here, this is a very. ini adalah ajaran yang sangat penting. He said this. Moses. Musa pada 10 Januari, January 10th. Now, January 10th is a holy calendar. Okay? yang dimana itu adalah kalender suci, From that time on, dan mulai dari saat itu semua tanggal memakai hitungan kalender suci. on Jadi January 10th, Tuhan berkata pada 10 Januari, January 10th, you go out pergilah ke pasar in your area di daerah sekitarmu and you dan belilah purchase or you just you use your own household animal. atau memakai hewan yang ada di rumahmu, Purchase a lamb. belilah anak domba What day? di hari apa? January 10th. Di 10 Januari. Now he said this. That the lamb meat. Dari daging anak domba itu nantinya whole family seluruh will eat keluarga the lamb akan meat memakan of lamb. dagingnya. Okay? If the family Jika size ukuran is keluarga small, then you share sedikit, with the neighboring. maka berbagilah dengan tetangga-tetangga sekitarnya. In other words, the Dengan kata lamb lain, meat daging anak domba harus consumed dikonsumsi, in its entirety. dikonsumsi seluruhnya, tidak boleh disisahkan. So at that night, Jadi selama you should di malam itu consume harus makan lamb semua meat. daging anak domba. In case Kalau ada yang tersisa, you burn harus membakarnya, consumed it. harus No dikonsumsinya. leftover. Tidak boleh ada sisa sama You know why? sekali. Because you write that down. Because Mengapa tidak boleh disisahkan? Tolong tuliskan. Karena penyaliban Yesus adalah 100% kematian Yesus. 100% that's 100% kematian Yesus. you Itu burn sebabnya saudara harus membakarnya. 100% sacrificial Jadi sama dengan 100% pengorbanan anak domba. spiritual Itulah makna elements in spiritual yang terkait, okay? sehingga kita tidak boleh menyisakannya. Now, therefore, Karena itu, you go out to the market, you purchase or belilah any ke animal pasar in your house, atau okay? hewan You- yang ada you di just- rumah, you take the set menyisikan beberapa seekor anak domba on January pada tanggal 10 10th. Januari. That is important. Itu adalah bagian yang penting. Kemudian dia mengatakan ini lagi, Then you keep it. You disimpan. keep it. Okay, for Menyimpannya selama 4 hari. keep it for 4 days in your household. Di dalam In your rumahmu. Now, here, that day, January 10th, Hari itu, yaitu di tanggal 10 Januari, January 10th was in our calendar. yang dimana menurut perhitungan kalender kita adalah di hari Minggu. Now, keep it Sekarang simpan 4 hari, artinya 11, 12, 13, 14. dan 14. Okay, that is Monday,
Tanggal 11 itu yaitu Senin, Selasa, Rabu, and Thursday dan Kamis. for 4 days. Selama 4 hari. Then he said this, Lalu dia bilang seperti ini, you keep it for 4 days and kamu simpan selama 4 hari evening dan di malam pada tanggal 14th. 14 Januari, So January 14 Januari malam, this means what? ini maksudnya apa? January 15th. Yang sebenarnya adalah jatuh di tanggal 15 Januari. Because Saya sudah jelaskan ini kepada saudara sebelumnya, the next day. karena mulai malam hari itu adalah pergantian hari. Is the turning point. Jam 6 sore adalah titik pergantian hari, So mulai ke hari berikutnya. evening means Jadi tanggal 14 malam berarti that is 15 Friday. Januari, yaitu jatuh di hari Jumat. Okay. In the evening, Di malam you hari, kill the lamb. engkau harus membunuh anak domba. You kill the lamb. So what day is Jadi hari the apa day then? hari Paskah tersebut? 15th. Yaitu 15 Januari, It's a little bit complicated. Okay. That means Friday. yaitu is the hari day Jumat, of Passover. Friday. hari That's Jumat the Paskah. Passover day. Passover day. Later you will learn Nanti that saudara akan belajar bahwa sebenarnya the evening, di malam hari, that Thursday evening, yaitu Kamis malam, Jesus Yesus celebrated merayakan perjamuan Paskah meal before his sebelum crucifixion. penyalibannya. That story is in Kisah John, tersebut ada di dalam Yohanes is a John chapter Yohanes 13 13 to 17. sampai ke See, 17. John, the Gospel of John describes Injil Yohanes menggambarkan kisah perjamuan Paskah using 5 chapters. 5 chapters. dengan out of 5 21 pasal. chapters. See? John Gospel Injil Yohanes 21 memiliki chapters. 21 pasal. But out of 21 Tetapi chapters, dari 21 pasal, John allocated Yohanes 5 chapters menuliskan 5 for pasal that particular Passover khusus meal hanya story. untuk mengisahkan tentang That much Paskah. important. Jadi itu hal yang penting. Starting Mulai dari pasal 13 sampai 17. 17. Are you with me? Saudara bisa mengikuti saya. After the Passover Setelah meal, makan perjamuan Paskah Thursday di evening, hari Kamis malam, okay, we call it yang kita Passover. sebut itu dengan perjamuan terakhir, Then he was arrested. kemudian dia ditangkap. Then next Kemudian day, hari which is berikutnya, Friday, 9 yaitu di a.m. hari Jumat. In 9 a.m. he was Jam 9 pagi, crucified. Yesus digantung di kayu salib. 3 p.m. Dan jam 3 sore, he died. Yesus mati. That's a Passover. Itulah That's a Friday. tentang Paskah di hari Jumat jam 3 sore. How about 6 p.m. Bagaimana dengan jam 6 sore? at that day is starting Saturday. Itu mulai pergantian hari, yaitu hari Sabtu 6 p.m. atau beginning hari Sabat. Saturday. So keep that Jadi, lamb for how many peliharalah anak domba tersebut selama 4 days? 4 days. hari. That is very significant, Sangat penting. which I'm going to tell you later. Saya akan jelaskan nanti. Now, here Di sini, you should not purchase Tuhan mengatakan, any kind of lamb. engkau tidak boleh membeli anak domba yang lainnya. Harus spesifik Now, dan khusus it's qualification dan berkualifikasi.
Jadi kualifikasinya adalah here in ada di Keluaran 12 ayat verse 5. 5. This is also very, very Ini juga sangat-sangat penting. okay. Here, first qualification. Kualifikasi pertamanya adalah Without lamb should be without anak domba haruslah tidak cacat. without blemish. Without blemish means Tidak cacat berarti without blemish means here di dalam Imamat 22 22 sampai 22 to 24. You 24. must read it later. Saudara bisa membacanya nanti. Means no injured. Artinya tanpa cacat adalah tidak sakit, No blind. tidak buta, No broken leg. tidak ada patah kakinya, No diseased. Nor a skin disease. tidak ada penyakit kulit. It describes right. Jadi penjelasannya ada di Okay, sini. particular animal should be Jadi khusus binatang itu 100% sehat. no spot at Tidak all. ada noda sama sekali. In Leviticus Dalam Imamat 22:19, pasal 22 ayat 19, Leviticus 22:19, Moses was told that Musa diberitahu bahwa because karena it sulit, was so difficult sometimes kadang-kadang jumlah anak domba yang terbatas, because you consider, karena saudara bisa pertimbangkan 2 juta orang Israel. um, Jadi Yesus allow mengizinkan other hewan-hewan lain like seperti lembu atau sapi in the yang Revelation, ada di dalam Imamat 22 ayat 19, cattle or sheep atau sapi or goats. atau kambing. Okay. So extended Jadi memperbanyak hewan korban, ox, lembu, cattle, sapi, and goat kambing, and sheep. domba. Later, for Nanti poor people, untuk orang yang miskin, bahkan pigeons, pigeons bisa mempersembahkan merpati, for the poor people. yaitu untuk orang yang tidak mampu. All these, Tetapi semua ini, all these animals, semua hewan ini qualification is right here. bisa berkualifikasi di Without ini, blemish, yaitu harus tanpa should be cacat, male, and jantan, should be dan 1 year old. berumur 1 tahun. Now, Sekarang, these three ketiga qualifications, kualifikasi ini okay, is the perfect qualification adalah of kualifikasi sempurna dari Yesus Kristus, God. It indicates karena who menunjukkan siapakah Yesus itu. Jesus is without no sin, Yesus tanpa dosa, okay, and Jesus dan Yesus datang came to this world di dalam dunia ini sebagai not laki-laki, bukan perempuan. and 30 years Dan old dia these berusia animals 30 tahun, are sama equal dengan to usia hewan yang ini. around 30 Jadi years usia old manusia animal. 30 tahun, It's a sama dengan usia 1 tahun dari hewan ini. most energetic Sangat bertenaga, and most sangat powerful, kuat, okay, most high sangat price mahal, moment, most healthy, sangat sehat, most expensive, paling mahal, energetic, sangat energik, dan sama seperti manusia yang berusia 30 tahun, youth,
adalah pemuda paling yang berenergi, active, paling aktif, dan berharga. very valuable, pricey Dan mahal. age. Okay. At that age, Pada usia itu, Yesus mati di kayu salib. he presented Dia his mempersembahkan waktu terbaiknya dalam hidupnya. of his life. Okay. The three qualifications. 3 kualifikasi. Qualifications. Now, I just briefly Saya membahas singkat preparation tentang for the persiapan Passover. untuk Paskah, Preparation for the Passover. persiapan untuk Let perayaan me just Paskah. briefly repeat here. Izinkan saya ulangi sebentar di sini. Pertama, Tuhan Us meminta Musa create untuk the new membuat kalender baru which is what? yang bernama apa? Calendar. Kalender suci, Now, which is yang dimana jatuh di tanggal 1 Januari. under that system, Di bawah sistem itu, Tuhan berkata, January di 10 Januari, yaitu jatuh di hari Minggu, you go out, pergilah keluar go out and prepare untuk mempersiapkan which is a lamb. membeli anak domba. Okay? Later, Di waktu berikutnya, it to other Tuhan animals. memperbanyak jenis hewan korban seperti lembu, sapi, kambing, domba, Pigeons, dan bahkan merpati. but that is what Tetapi harus memenuhi we syarat. qualified under these Dengan three 3 kondisi syarat ini. three conditions. So you just take it Jadi, engkau bisa membawanya ke rumah sendiri for how many days? untuk berapa hari? 4 days. Selama 4 hari disimpan di rumah. Why 4 days? Mengapa 4 hari? Write down. Tolong tuliskan lagi. Because of number 4 Karena means 4 testing, berarti ujian, testing. masa pengujian. You test Engkau harus menguji hewan itu animal. Okay. Meet this requirement. dengan memenuhi persyaratan ini. Testing whether those Jadi engkau harus menguji hewan itu dan dipelihara di dalam rumahmu. meet Memenuhi these three 3 kualifikasi ini. So it's a testing period. Jadi itu adalah masa pengujian. Blemish, Apakah itu cacat atau tidak? okay? Whether that is male Itu harus jantan 1 year old or dan 1 not, tahun. examine. Jadi semua harus God diperiksa. allowed 4 days. Tuhan izinkan 4 hari. Then at the end of Kemudian pada waktunya tiba, the 4th day, hari yang keempat merupakan awal dari okay, hari yang kelima, in January 15th, jatuh di tanggal 15 Januari, kill. yaitu mengorbankan hewan tersebut. You kill the animal. Mengorbankan hewan tersebut. That is Itulah preparation persiapan Passover. untuk Paskah. The moment of killing the animal Momen mengorbankan binatang korban of the adalah Passover. awal dari Paskah. Why? Karena seperti itu, Right after the killing of the setelah pembunuhan anak domba, they take the blood of the mereka lamb mengambil darah anak domba in their dan mengecatnya di sekitar frame kusen pintu, around, which will be Passover blood. Okay? Not only eating all tidak the hanya meat, memakan semua but daging, also you paint tetapi mengecatnya ke semua bagian pintu dengan darah anak domba. door frame. Can you explain this? Bisakah saudara menjelaskan ini kepada jemaat saudara? Okay. I say again, Saya katakan lagi, don't try jangan to keep mencoba everything at untuk one time, mengajar dengan sekali pembahasan, like langkah demi langkah.
seperti apa yang telah saya lakukan untuk saudara. Okay, let me stop right here. Saya berhenti di sini, saya melanjutkan satu pelajaran lagi untuk hari ini. Amen. Amin. Let's take a break.